suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapak Ibu Jemaat sekalian, terkadang ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika beribadah khususnya, kita kadang terlalu fokus dengan ibadah hari Minggu. Saya mencari ibadah yang baik, puji-pujian yang perfect, khotbah yang bagus, siapa pembicaranya, dan mencari berbagai hal, elemen-elemen yang ada di dalam ibadah. Seolah-olah ketika melihat itu semua kita sangat terberkati. Betul, kita sangat terberkati. Saya tidak bilang itu hal yang salah. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika firman Tuhan, ketika seorang pengkhotbah mengatakan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga membaca, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, Amos 5 ayat 21 sampai ayat 24 dikatakan begini. Ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ketika masanya Nabi Amos, bangsa Israel waktu itu, betul, mereka punya ibadah yang kusyuk di hadapan Tuhan, tapi mereka juga punya kehidupan yang kusut di hadapan Tuhan. Ibadah mereka begitu kusyuk, luar biasa, begitu menyembah Tuhan, begitu perfect, sempurna, korban-korban bakaran begitu luar biasa baik. Tapi kehidupan mereka begitu kusut, begitu kacau, begitu jauh dari yang namanya ibadah mereka. Ibadah mereka kusyuk, tapi hati mereka kusut. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan penindasan, mereka menjara yang miskin, mereka menginjak-ninjak orang-orang yang lebih lemah daripada mereka. Simpelnya mereka tidak menghidupi ibadah itu dalam kehidupan setiap hari mereka. Ini ayat yang sangat keras yang Tuhan katakan. Ketika kamu tidak melakukan firman, ketika kamu tidak menghidupi ibadah itu dalam keseharian kamu, maka Tuhan bilang, aku gak mau pandang semua puji-pujian kamu. Aku gak mau dengar semua keramaian nyanyian-nyanyianmu. Tapi Tuhan bilang apa? Biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air. Kebenaran Tuhan itu terus dinyatakan. Dinyatakan dalam sikap kita, dalam perilaku kita setiap hari. Kasih Allah, sifat-sifat Allah yang kita hidupi setiap hari. Sia-sialah kalau kita punya ibadah yang baik, kita mengikuti ibadah kebaktian yang luar biasa memberkati kita, yang menyentuh hati kita tapi tidak mengubahkan kita. Karena Tuhan bilang di sini, Tuhan gak mau pandang, Tuhan gak mau dengar. Melakukan firman Tuhan, itu yang paling terutama, itu yang paling penting. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar bisa
dinyatakan, bisa ditunjukin sama dunia lewat kita-kita ini. Dan disitulah fungsi gereja, disitulah gereja hadir, menyatakan Kristus di tengah dunia. Jadi mari Bapak Ibu, ketika kita terberkati dengan beragam model kebaktian, beragam pujian, beragam penyembahan, beragam firman, mari kita hidupi firman yang kita dengar. Mari kita hidupi nyanyian yang kita nyanyikan. Mari kita imani dan kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Jangan cuman terbawa emosi. Mari kita hidupi apa yang kita dapat, apa yang kita renungkan, apa yang kita nyanyikan setiap hari. Dan biarlah itu boleh menjadi pujian yang sejati. Dan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian yang tadi Bapak Ibu, pujian sejati. Kita mulai dari verse yang kedua. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian. Sekali lagi kita katakan, tak cukup hanya ku bernyanyi Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memberikan ibadah yang sejati, pujian yang paling sejati dari hati kami, dari kehidupan kami untuk Tuhan. Tolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami mendengarkan puji-pujian kami bernyanyi, kami terberkati dengan setiap lagu, setiap khotbah, setiap pembicara. Biarlah Tuhan juga gerakan hati kami, supaya kami juga mau menghidupi firman itu. Karena itulah yang menjadi pujian sejati, ibadah yang sejati, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini. Tuhan tolong sepanjang hari ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghidupi ibadah kami dalam keseharian kami setiap hari. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan bersama kami. Dan biarlah kami boleh terus memberikan pujian, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.